Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda yang menyaksikan kami langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Senang sekali untuk siang hari ini saya Zaki Yusuf hadir bersama Anda tentunya berbicara tentang target kinerja kantor imigrasi Belawan tahun 2022. Dan bersama saya Anda bisa menyaksikan saya bersama Bapak Rida Saputra selaku Kepala Kantor Imigrasi Belawan yang nanti selama 30 menit ke depan akan berbicara dengan kita tentang target kinerja kantor imigrasi Belawan di tahun 2022. Tapi sebelum saya ke beliau, saya ingin menyampaikan kalau fungsi dari kantor imigrasi adalah melakukan pemberian dokumen perjalanan atau paspor RI, izin berangkat dan izin kembali, melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia, melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan. Baik, kita langsung aja ke Bapak Rida Saputra, beliau sebagai Kepala Kantor Imigrasi Belawan. Selamat siang, Pak Rida. Selamat siang, Mas Jati. Baik, Pak Rida, kalau di awal topik kita untuk siang hari ini adalah target kinerja kantor imigrasi Belawan tahun 2022. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang target apa saja yang sudah dicapai di tahun 2022, pertanyaan saya adalah, apakah Kanwil Belawan saat ini telah menerbitkan paspor elektronik, Pak Rida? Jadi, untuk capaian kinerja tahun 2022 ini, di mana kantor imigrasi di Kota Medan ini kan ada 3 kantor imigrasi. Untuk sementara ini, yang untuk di Kota Medan yang sudah menerbitkan elektronik paspor itu hanya di kantor imigrasi kelas 1 khusus Medan, kemudian kantor imigrasi kelas 1 Polonia. Jadi untuk sementara ini, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan belum menerbitkan elektronik paspor. Jadi kita hanya menerbitkan paspor yang biasa saja. Walaupun pada dasarnya fungsinya sama sih, paspor biasa sama elektronik paspor, cuman ada beberapa keuntungan di elektronik paspor tersebut, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Rida, kalau kita lihat sepertinya pandemi COVID mungkin negara kita belum menyatakan untuk bebas dari pandemi COVID. Sebelum saat ini, apakah terjadi peningkatan secara signifikan juga orang yang mengurus paspor secara online ketika itu? Seperti Mas Zaki bilang, memang secara resmi belum ditentukan bahwasannya Indonesia ini sudah betul-betul bebas dari COVID. Namun, seperti kita ketahui, beberapa bandara internasional, tempat pemeriksaan imigrasi sudah dibuka. Jadi, setiap warga negara Indonesia ataupun setiap orang bebas untuk melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Nah, di mana COVID itu kan kita ketahui mulai di tahun 2019. Di mana sampai 2021 kalau nggak salah saya, itu tempat pemeriksaan belum mulai dibuka. Namun pada saat itu di kantor-kantor imigrasi khususnya di Belawan sudah menerima pelayanan. Namun pada masa itu rata-rata permohonan paspor itu satu hari itu kurang lebih 5 sampai dengan 10 orang. Dibatasi ya? Bukan dibatasi, memang para pemohonnya sendiri yang mengajukan seperti itu, jumlahnya hanya sedikit. Namun karena beberapa bandara internasional sudah mulai dibuka, mulai di awal di pertengahan 2021 kalau nggak salah saya, beberapa bandara sudah dibuka. Kemudian beberapa bulan ini sudah mengalami peningkatan, di mana permohonan paspor yang ada di kantor imigrasi Belawan itu rata-rata 200 sampai 250 per hari, kurang lebih. Nah, kalau dilihat Pak Rida, apa tujuan dari masyarakat Indonesia saat ini? Kan kalau dilihat sudah mulai tinggi terus nih, mereka pemohon untuk membuat paspor atau juga melakukan pergantian paspor seperti itu. Tujuannya apa sih paling banyak, Pak Rida? Untuk sekarang, saat ini yang paling banyak di urutan pertama itu untuk umroh. Oh, umroh. Karena kita umroh di Arab Saudi sudah mulai dibuka ya. Perjalanan juga sudah travel agent umroh mulai aktif, khususnya di Kota Medan ini. Terus jadi rata-rata untuk umroh sendiri setiap hari itu kurang lebih 100 orang untuk mengajukan permohonan paspor. Kemudian di urutan kedua rata-rata untuk tujuan berobat ke Penang, ke Malaysia. Kemudian yang ketiga barulah dari tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di
Saat ini hanya untuk yang ke Malaysia saja. Ke Malaysia saja. Baik, tapi selain kita berbicara tentang seperti apa izin permohonan paspor, juga tingkatnya pemohon saat ini di Kota Medan, khususnya di Kanim Anda Belawan adalah tujuannya seperti yang Anda sebutkan tadi. Saya pengen ajak bicara Anda untuk berbicara mendeteksi dini terhadap PMI non prosedural. Ini marak nggak sih sebenarnya di kawasan teritorial tanggung jawab Anda sendiri kali ini adalah kantor imigrasi Belawan? Jadi permasalahan terkait dengan PMI non prosedural ini dari tahun ke tahun selalu kita hadapi. Di mana secara geografis Kota Medan Sumatera Utara itu kan langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Beberapa tidak bisa kita pungkiri, kadang ada beberapa yang mengajukan dokumen untuk sebagai TKI non prosedural. Namun ada beberapa langkah-langkah dari kita sendiri untuk mencegah hal itu. Salah satunya adalah meningkatkan keahlian atau kemampuan pendeteksian secara dini oleh petugas, khususnya di wawancara, karena pada saat melakukan permohonan paspor itu kan ada tahapan wawancara. Nah, dari situ petugas wawancara kita bekali dengan kemampuan intelijen, kemampuan pemeriksaan yang mendetail, sehingga mereka akan mengumpulkan pengumpulan bahan keterangan dari satu orang tersebut atau profiling, apakah si pemohon paspor ini layak untuk mendapatkan paspor, benarkah dokumen-dokumen yang dia lampirkan. Kalaupun dari sisi petugas masih merasa ragu, kita akan melakukan konfirmasi terkait keabsahan dokumen dan melakukan wawancara lebih dalam lagi terkait dengan tujuan. Itulah salah satu pendeteksian ini ataupun pencegahan kita kepada masyarakat yang ingin bekerja secara non prosedural di negara tetangga. Seperti itu. Oke, Pak Rida, wilayah Anda adalah kantor imigrasi Belawan. Itu wilayahnya mana aja sih kalau untuk berbicara Kota Medan? Jadi kalau imigrasi itu dia masing-masing kantor imigrasi ada wilayah kerjanya. Jadi kalau untuk di kantor imigrasi kelas 2 TP Belawan sendiri ada 4 kecamatan di Kota Medan, itu Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Deli, kemudian Medan Labuan. Kemudian di Kabupaten Deli Serdang sendiri ada 4. Ada Percut Setuan, Batangkuis, Hamparan Perak, sama Labuan Deli. Oke, seperti itu. Baik, kita harus break dulu, Pak Rida. Tapi nanti di segmen kedua saya akan mau berbicara dengan Anda berbicara tentang kedatangan orang asing. Saya juga sedikit ingin mau tahu informasi masalah itu, tapi nanti di segmen kedua. Dan kita akan kembali, Anda yang masih menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.